Pemirsa, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat meminta polisi menindak paguyuban Tunggal Rahayu yang mencetak uang sendiri dan mengubah lambang Garuda Pancasila. Tindakan ormas tersebut dipastikan melanggar undang-undang. Mencuatnya organisasi paguyuban Tunggal Rahayu di Garut Selatan, Jawa Barat, Bupati Garut Rudi Gunawan segera berkoordinasi dengan polisi menyelidiki keberadaan paguyuban. Paguyuban Tunggal Rahayu sempat mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut untuk mendapatkan legalitas. Namun setelah dikaji, organisasi tersebut ditolak oleh Pemkab Garut. Pertama, karena dia mengajukan permohonan pendaftaran ke Kesbangpol, tentu permohonan itu kami tolak. Nah, berdasarkan daripada dokumen yang ada, kami melakukan penyelidikan terhadap apa yang mereka maksud dengan menggunakan lambang Garuda dengan modifikasi. Dan itu ada Undang-Undang 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Paguyuban Tunggal Rahayu membuat geger publik karena mengubah posisi kepala burung Garuda. Paguyuban ini juga menambah kalimat Sonata Logawa pada semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tak hanya itu, paguyuban ini juga membuat mata uang sendiri dengan gambar pimpinan organisasi. Selain itu, di Kabupaten Garut diduga anggota paguyuban tersebar di Majalengka, Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bandung. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Selain mencetak uang sendiri, ormas paguyuban ini membuat geger karena mengubah posisi kepala burung Garuda sebagai lambang negara dan mengganti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk membahasnya bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Garut AKP Maradona Armin Mapaseng. Selamat siang Pak Armin. Selamat siang Mbak Deva, Mbak Stefani. Baik Pak Armin, apa saja sebenarnya sejauh ini pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh ormas paguyuban berdasarkan investigasi dari pihak polisian? Ya, jadi kita dalam proses penyelidikan sampai saat ini efektifnya sudah berjalan 3 hari. Kita sebenarnya sudah meningkatkan perkara ini dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan. Adapun pada proses penyelidikan kita coba mendalami dari pendirian organisasi ini terhadap 4 dugaan pelanggaran yang berindikasi pidana. Yang pertama terkait masalah lambangnya sendiri, lambang organisasi tersebut. Yang kedua, masalah mata uang yang beredar dan digunakan sebagai alat transaksi di antara kelompok mereka. Yang ketiga, masalah dugaan tentang titel yang digunakan oleh ketua organisasi ini. Dan yang keempat, terkait masalah perekrutan yang diduga kuat ada unsur penipuan dalam perekrutannya tersebut. Dari keempat materi penyelidikan yang kami dalami, sampai saat ini kita sudah menemukan dugaan yang paling kuat ada di dalam proses perekrutan yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan untuk 3 dugaan lainnya seperti mata uang, masalah lambang, dan juga masalah titel, itu kita membutuhkan waktu lebih lagi untuk memeriksa ahli terlebih dahulu. Sedangkan untuk perkara penipuannya, kami yakini bahwa di sini dugaannya sudah kuat dikarenakan para korban ini diiming-imingi dengan modus yang variatif. Ada yang dijanjikan pekerjaan, ada yang dijanjikan deposito emas, ada yang dijanjikan akan terbayar hutangnya, sehingga dia tertarik. Ya. Apakah ormas ini sudah terdaftar dan siapa saja yang dimintai keterangan terkait penyelidikan dari kasus ini? Ya, sejauh ini kita sudah memeriksa 8 orang. Sampai saat ini juga sedang berlangsung pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. 8 orang yang sudah kami periksa, diantaranya adalah 6 orang mantan anggota dari Tunggal Rahayu tersebut yang sudah mengundurkan diri. Kemudian 2 orang lagi adalah camat dan kepala desa di lokasi setempat, yaitu di Cisewu, Kabupaten Garut. Kemudian kita juga dalam hari ini sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya, termasuk sedang menunggu kehadiran ketua organisasi Tunggal Rahayu yang kita sudah layangkan panggilan. Apabila hadir hari ini, kita tentunya akan melakukan pemeriksaan. Sudah terdaftar belum di Kesbangpol ormas ini, Pak? Ya, jadi kalau untuk proses pendaftaran, kita ketahui dari proses penyelidikan bahwa dokumen pengajuan organisasi ini itu sejak bulan 8 Agustus 2019, artinya sudah 1 tahun ke belakang. Namun setelah kami koordinasi dengan Kesbangpol bahwa permohonan pendirian organisasi tersebut belum bisa disetujui
ataupun dikabulkan dikarenakan masih banyak kekurangan persyaratan dan diduga menurut Kesbangpol juga ada penggunaan lambang yang tidak sesuai sehingga Kesbangpol berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Baik, artinya Pak Arin, pasal apa saja yang nantinya akan dikenakan dan ancaman pidana bagi pelaku? Ya, kita coba menyangkakan dalam perkara ini sampai saat ini dalam proses penyidikan karena tadi saya sampaikan dugaan yang paling kuat adalah mengarah kepada penipuan sehingga kita kesangkakan pasal 378 tentang penipuan KUHP dan 379A KUHP tentang penipuan sebagai mata pencarian itu ancamannya keduanya 4 tahun dan dalam prosesnya juga kita sedang mendalami terkait masalah Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pada pasal 33 dan pasal 34 dengan ancaman 1 tahun. Kita juga coba mendalami masalah lambang negara yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 di pasal 68 dan 69 masing-masing ancamannya 4 tahun dan 1 tahun. Itu yang sedang kita dalami namun perlu pemeriksaan ahli terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Armin. Semoga kasus ini bisa segera ditangani.